saya coba sedikit cerita berkenaan dengan keinginan kami masyarakat untuk memiliki PKS. Ya, untuk memiliki PKS yang nanti setelah berdiri PKS ini akan terjadilah hilirisasi, termasuk yaitu tadi minyak makan merah. Yang mana kami petani yang ada di Kota Waringin Barat, ya, di Kabupaten Kota Waringin Barat ini, kami koperasi primer dengan 7 koperasi primer ini membentuk namanya koperasi sekunder, ya, koperasi sekunder. Nah, koperasi sekunder inilah yang nanti akan membuat PKS, ya, akan membuat PKS 30 ton per jam kapasitasnya. Dengan data sawit kita ada kurang lebih sekitar hampir 10.000, ya, 10.000. Tetapi yang kita masukkan itu yang clear and clean yang sudah mengikuti sertifikasi ISPO dan RSPO. Jadi yang sudah mengikuti ISPO dan RSPO ini kurang lebih sekitar 6.000 hektar kita masukkan semua. Jadi clear and clean. Nah, kemudian dana yang akan kita manfaatkan, akan kita pakai ini salah satunya adalah dari dana BPD PKS. Ya, dari dana BPD PKS, walaupun kami juga nanti akan menyiapkan dana sandingannya, ya, yang kurang lebih sekitar 30-an% itu harus kita siapkan. Nah, apabila nanti PKS ini sudah berdiri, maka harapan besar kita adalah langsung hilirisasi. Terutama adalah minyak makan merah dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Yang pertama, dengan adanya petani mengikuti sertifikasi, baik ISPO maupun RSPO, pastinya di sana ada PNC-nya, ada aturan-aturannya, ya, ada aturan-aturan bagaimana berbudidaya sawit yang baik, bagaimana tentang sosial yang baik. Nah, disitulah kita selalu menjaga tentang keberlanjutan tadi, ya, tentang keberlanjutan tadi. Karena di sana selalu adanya pelatihan-pelatihan, kemudian para tim kita yang di ICS ini selalu mengontrol, ya, bagaimana budidayanya, bagaimana panen sawitnya, itu selalu dikontrol oleh ICS. Nah, kami ada ICS. Nah, itu yang menjadi jaminan bahwa produk kita ini betul-betul terjamin berkenaan dengan masalah aturan-aturan main bersertifikasi. Nah, dari awal, bahkan sekarang ini kita kan juga banyak petani sawit yang saat sekarang ini berkenaan dengan masalah PSR, peremajaan sawit. Maka mulai dari kecambah pun, ya, dari kecambah pun, bagaimana jaminannya terhadap kegiatan PSR itu sendiri. Sehingga betul-betul jaminan terhadap produk TBS petani ini betul-betul yang sudah mengikuti sertifikasi. Jadi yang pertama yang menjadi masalah kami, ini kan minyak makan merah ini kan dari CPO, pastinya kan dari CPO, ya, dari CPO pastinya. Nah, sedangkan CPO sendiri kita belum produksi, ya, masih mengurusin masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh BPD PKS maupun Kementerian Pertanian. Kita penuhi itu. Nah, setelah itu, bicara tentang minyak makan merah, ini terus terang saja, di Indonesia ini kan juga kami belum begitu paham. Yang informasinya ada di Medan yang milik petani, yang ada di Medan itu ada. Tapi kami terus terang saja juga belum ke sana. Saya ingin tahu dulu sebetulnya, yang pertama adalah bagaimana, tadi yang saya sampaikan adalah bisnis plan-nya. Ya, bisnis plan-nya itu seperti apa. Kemudian jaminan pasar pemerintah Indonesia sendiri menjamin terhadap pasarnya itu seperti apa? Kami juga belum paham. Nah, sehingga harapan kita dari pemerintah itu kepada kami selaku petani ini yang pertama juga harusnya memberikan semacam bisnis plan-nya, ya, hitung-hitungan, berkalkulasinya.
ya. Kemudian yang kedua tentang jaminan pasar. Ini yang paling penting. Seperti itu. Saya meyakinkan dengan adanya TBS petani diolah sampai hilirisasi, itu pastinya itu akan sangat meningkatkan nilai jual. Ya, nilai jualnya. Yang biasanya petani hanya menjual TBS begitu saja, tetapi dengan adanya hilirisasi, produk CPO sampai kepada hilirisasinya, saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa petani sudah bisa berkalkulasi, pasti harganya akan meningkat TBS-nya. Itu yang kita harapkan. Itu yang sangat kita harapkan. Kemudian kalau kita lihat bahwa ini sawit kan sudah mulai PSR, nah ini juga salah satu ya, yang ini ya. Yang ini adalah hasil PSR. Nah ini hasil PSR tahun 2019 akhir ya. Kurang lebih 3 tahun sudah menghasilkan 1 ton per hektar, ya 1 ton per hektar. Ini artinya apa? Petani sendiri dengan adanya sertifikasi ini bisa sangat memahami ada kenaikan pengertian, ya pengertian tentang berbudidaya sawit yang benar itu seperti apa. Itu yang kita harapkan sehingga kebaikan-kebaikan ya. Untuk kedepannya, untuk para petani kita itu lebih baik. Memang produksi petani yang dulu ya, itu saya yakin bahwa rata-rata kita lihat dari data itu kurang lebih 1,8, kemudian sampai dengan 2 ton per bulan. Nah, sehingga dengan adanya PSR ini, peremajaan sawit ini, bagaimana petani itu betul-betul menanam ya jenis sawit yang berkualitas tinggi untuk produksinya. Sehingga tidak lagi membuka lahan, tetapi memperbaiki produksinya. Itu yang paling penting. Ya, yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki produksinya. Otomatis dengan demikian maka bagaimana memilih ya jenis tanaman sawit itu sendiri yang berpotensi produksi tinggi. Yang kedua adalah bagaimana merawat. Walaupun produksinya tinggi, tetapi kalau merawatnya kurang juga pasti hasilnya juga sangat kurang. Sehingga merawat ini sangat penting. Kemudian cara budidaya, nah sedangkan di hal itu ada di PNC-nya daripada sertifikasi ISPO maupun RSPO tentang budidaya ini. Contoh saja lah Mas ya, sekarang ini mungkin nanti kita cek atau mungkin juga akan kami lihatkan ya, bagaimana petani ya mulai dari sistem replantingnya, pemilihan bibitnya, pemanfaatan lahannya, nanti bisa kita lihat ya toh, dengan adanya tanaman sela itu nanti akan kita lihat ya seberapa petani-petani sekarang ini sudah berpikiran maju ya. Jadi yakin saja harapan kita pemerintah kita ini yakin saja memberikan kepercayaan ya kepada petani agar betul-betul yang dikatakan petani naik kelas. Ya, yang selalu digembar-gemborkan tentang petani naik kelas itu yang mana? Ayo kita buktikan. Jadi ini nanti yang menjadi baiknya Mas, ini nanti bahwa ini di tengah-tengah kebun petani. Ya, di tengah-tengah kebun petani. Jadi jaraknya itu nggak jauh dengan pabrik ini nanti, sangat dekat sekali. Ya, karena ini memang udah kebunnya petani. Ini namanya dulu kita pasang patok pertama ini juga disaksikan oleh seluruh anggota anggota koperasi KSMG. Iya. Pemerintah daerah kita sangat support sekali, ya sangat support sekali. Dan juga ini yang seyogianya harusnya menjadi contoh pertama yang harus sama-sama kita wujudkan. Gitu. Ini mimpi kita besar, bagaimana agar petani naik kelas, petani berkualitas, petani yang ramah lingkungan, petani sawit yang berkelanjutan. Oke.